Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman, di masa tua seseorang, dia pernah bercerita dalam kitab Manaqib Imam Ahmad. Dia adalah seorang ulama besar. Dia di dalam hatinya ingin berjalan ke sebuah kota yang ada di Irak, yaitu kota Basrah. Kebetulan dia tinggal di Baghdad ketika itu. Di dalam hatinya terbesit ataupun ada keinginan bahwasanya dia ingin ke Basrah, tapi tidak tahu alasannya. Tiba-tiba saja Allah gerakkan hatinya seperti itu. Dia tidak punya teman di sana, dia tidak punya kunjungan ataupun sesuatu hajat yang diperlukan. Tapi hatinya tergerak, digerakkan Allah supaya berjalan ke Basrah sana. Singkat cerita teman-teman, bahwasanya seorang yang tua ini adalah yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Singkat cerita dia pergi berjalan ke Basrah. Nah, sampainya di Basrah mungkin dia sudah mencapai malam ya. Karena perjalanan yang lumayan jauh, zaman dahulu tidak ada kendaraan seperti zaman sekarang, baik kereta ataupun mobil ya. Nah, ketika sampai di sana, dia sholat berjamaah bersama orang-orang sana di sebuah masjid. Nah, setelah selesai semuanya, telah bubar sholat jamaah, maka Imam Ahmad bin Hambal mencoba untuk istirahat di dalam masjid. Karena dia adalah orang yang musafir. Baru saja dia ingin menggeletakkan badannya, datanglah marbot ataupun kalau istilah kita zaman sekarang itu najir masjid. Dia mengatakan, "Hei Syekh." Syekh itu dalam bahasa Arab bisa 3 makna teman-teman. Yang pertama itu bisa orang tua, orang berilmu, dan juga orang yang kaya. Nah, di sini Imam Ahmad dipanggil Syekh bukan karena dia adalah orang alim, orang berilmu, bukan. Karena orang di zaman itu tidak kenal dengan namanya Imam Ahmad. Namanya saja yang terkenal maksud saya, tapi orangnya tidak kenal. Tidak ada foto dan video di zaman itu. Jadi Imam Ahmad tidak terkenal. Dia hanya terkenal namanya saja. Jadi Syekh kata pemilik ataupun nazir masjid itu, dia mengatakan, "Ngapain kamu di sini?" Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Saya ingin istirahat karena saya adalah musafir." Tidak, nggak bisa. Musafir pun nggak boleh ada orang yang tidur di dalam masjid. Maka akhirnya Imam Ahmad diusir sambil didorong-dorong. Setelah keluar masjid, maka najir masjid tadi, marbot masjid tadi itu mengunci masjid itu. Maka setelah dikunci dan marbotnya ingin pergi, maka Imam Ahmad mencoba untuk istirahat di teras masjid. Karena nggak dibolehkan di dalam masjid, dia mencoba istirahat di teras masjid. Tapi ketika dia hendak istirahat di situ, datang lagi marbotnya sambil marah-marah. "Syekh, mau ngapain lagi kamu sini?" Maka Imam Ahmad mengatakan yang sama, "Saya adalah orang musafir, saya hanya ingin istirahat di sini." Tidak, nggak boleh istirahat baik di dalam masjid maupun di teras masjid. Intinya di dalam masjid ini tidak boleh ataupun di lingkungan masjid ini tidak boleh istirahat. Maka Imam Ahmad bin Hambal akhirnya didorong-dorong sampai keluar masjid, sampai keluar jalan. Maka teman-teman, di seberang jalan itu ada seseorang penjual roti yang mana dia ini memperhatikan bahwasanya tadi Imam Ahmad itu didorong-dorong, diusir dari masjid. Maka setelah Imam Ahmad itu diusir dan dia telah pergi ataupun keluar dari masjid itu, maka sang penjual roti ini memanggilnya, "Hei Syekh, kemari. Nginaplah di tempatku ini, ada penginapan walaupun kecil," katanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Baiklah." Maka ketika itu hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hambal itu duduk berada di belakang penjual roti, namun penjual roti ini tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai penjual roti. Ketika ditanya Imam Ahmad, dia menjawab seperlunya. Setelah itu dia lanjut mengerjakan pekerjaan rotinya dan terus senantiasa lisannya berucap sesuatu, yaitu adalah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Imam Ahmad bin Hambal takjub, kagum dengan seseorang ini.
Bagaimana mungkin ada penjual roti yang tidak sibuk dengan ilmu agama, tapi dirinya senantiasa mengucapkan istighfar sepanjang detik-detik kehidupannya. Sepanjang detik-detik dia menjual roti, dia beristighfar kepada Allah. Maka suatu yang sangat mengagumkan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanya, dia menjawab. Setelah ditanya ataupun setelah dijawab, dia membolak-balikkan rotinya, mengadu adonan, begitu juga memecahkan telur dengan mengucapkan istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada penjual roti, "Wahai penjual roti, sudah berapa lamakah kau melakukan pekerjaan ini? Artinya sudah berapa lamakah kau melantunkan istighfar sebanyak ataupun sepanjang kau bekerja?" Maka penjual roti itu mengatakan, "Sudah lama sekali, Syekh. Semenjak saya menjual roti kurang lebih 30 tahun yang lalu lah." Masya Allah. Bagaimana, coba lihat hadirin. Ada seorang penjual roti yang mana dia senantiasa beraktivitas mencari nafkah yang halal, menjual roti kepada kaum muslimin, tapi lisannya tidak pernah terputus untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal banyak, pasti ada mungkin sesuatu yang telah didapatkan orang ini dari hadiah dari istighfarnya setiap hari. Lalu dia tanya, "Lalu apa yang telah kau dapatkan dari istighfarmu ini?" Maka penjual roti itu mengatakan, "Demi Allah, tidak ada satu permintaan pun yang aku minta kepada Allah kecuali Allah kabulkan semuanya. Tapi ada satu permintaan yang sampai saat ini belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa itu?" katanya. "Saya meminta kepada Allah supaya Allah perjumpakan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama kami pada zaman ini, karena saya belum pernah bisa sempat untuk mengunjunginya." Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Gara-gara istighfar mula saya datang dari Baghdad kemari tanpa tujuan, tanpa janji. Tidak ada yang saya tuju, tapi hati saya tergerak untuk datang kemari. Gara-gara istighfar mula marbot masjid itu mengusir saya dari masjid. Gara-gara istighfarmu pula lah kau memanggilku datang kemari. Gara-gara istighfarmu lah saya mau menginap di rumahmu. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, seorang penjual roti ini meminta kepada Allah untuk diperjumpakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia tidak memiliki waktu untuk pergi ke Baghdad menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal, ulama mereka, ulama yang sangat besar yang bisa menghafal alfi hadis, yaitu 1 juta hadis dihafal Imam Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan Imam Ahmad yang datang menjumpai penjual roti dikarenakan adalah bahwasanya penjual roti ini senantiasa melazimkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Sambil jualan, sambil usaha, mencari nafkah yang halal, dia tidak lupa kepada Allah. Kita hadirin yang dirahmati Allah, banyak waktu kita terbuang sia-sia. Marilah sama-sama kita gunakan waktu-waktu luang kita atau bahkan waktu bekerja kita senantiasa melepaskan istighfar, beristighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang kita miliki. Tidak mustahil bagi Allah memberikan apa yang kita minta ketika dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu beristighfar sepanjang hidup kita dalam semua aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.